Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif Maulana dari kelas 11 TKJA. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ASJ tentang DNS server. Pengertian DNS, Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Secure Locator (URL) dengan Internet Protocol Address (IP address). Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Kedua, prinsip dan cara kerja DNS server. Prinsip dasar DNS server. Domain name system (DNS) adalah distributed database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. DNS biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web, browser, atau email, di mana DNS membantu memetakan hostname sebuah komputer ke IP address. Selain digunakan di internet, DNS juga dapat diimplementasikan ke private network atau intranet. DNS dapat disamakan fungsinya dengan buku telepon, di mana setiap komputer di jaringan internet memiliki hostname, nama komputer, dan internet protokol IP address. Secara umum, setiap klien yang akan mengkoneksikan komputer ke komputer yang lain akan menggunakan hostname, lalu komputer Anda akan menghubungi DNS server untuk mengecek hostname yang Anda minta tersebut, berapa IP address-nya. IP address ini yang digunakan untuk mengoneksikan komputer Anda dengan komputer lainnya. Cara kerja DNS server. Untuk dapat berjalan, DNS memerlukan beberapa program tambahan, yaitu resolver. Resolver adalah program tambahan untuk komputer klien agar bisa terhubung dengan DNS server. Yang pertama, DNS resolver melakukan pencarian alamat host pada file host. Jika alamat host yang dicari sudah ditemukan dan diberikan, maka proses selesai. DNS resolver yang kedua, DNS resolver melakukan pencarian pada data cache yang sudah dibuat oleh resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. Bila ada, kemudian disimpan dalam data cache, lalu hasilnya diberikan dan diselesaikan. Yang ketiga, DNS resolver melakukan pencarian pada alamat server DNS pertama yang telah ditentukan oleh pengguna. Yang keempat, server DNS ditugaskan untuk mencari nama domain pada cache-nya. Kelima, apabila nama domain yang dicari oleh server DNS tidak ditemukan, maka pencarian dilakukan dengan melihat file database joins yang dimiliki oleh server. Yang keenam, apabila masih tidak ditemukan, pencarian dilakukan dengan menghubungi server DNS lain yang masih terkait dengan server yang dimaksud. Jika sudah ditemukan kemudian disimpan dalam cache, lalu hasilnya diberikan. Ketiga, forwarders. DNS forwarding. DNS forwarding adalah suatu cara yang dilakukan oleh DNS server mengubah arah pencarian dari permintaan DNS query yang dia sendiri tidak bisa menjawabnya. Jika Anda menugaskan sebuah DNS server di site Anda sebagai DNS forwarder, semua permintaan dan pertanyaan masalah DNS akan dikirim ke DNS forwarder terlebih dahulu. DNS forwarder adalah sangat penting sekali dalam suatu jaringan berskala besar yang mempunyai banyak site dan multi-domain. Perlu juga dipahami terlebih dahulu mengenai default gateway sebelum lebih jauh membahas mengenai DNS forwarder.
Keempat, chasing DNS. Pengertian DNS cache. DNS cache atau kadang bisa juga disebut dengan DNS resolver cache merupakan database sementara pada sistem operasi komputer yang menyimpan rekaman data IP dari nama domain yang sebelumnya telah dikunjungi oleh pengguna komputer. Tujuan DNS cache. Internet bergantung pada DNS domain name system untuk mengindeks semua situs web yang ada di publik dan alamat IP dari situs web. Setiap kali pengguna mengunjungi sebuah situs web menggunakan nama domain, web browser pengguna akan melakukan permintaan ke internet. Tapi permintaan ini tidak dapat diselesaikan sebelum nama domain dari situs web tersebut diubah menjadi alamat IP. Proses perubahan tersebut bisa disebut dengan name resolution. Nah, dalam hal ini DNS lah yang akan bekerja dan ini akan memakan waktu tentunya. Dan DNS cache mencoba untuk meningkatkan kecepatan proses di atas dengan cara menangani proses name resolution sebelum permintaan dikirim ke internet. Cara kerja chasing DNS. Sebelum web browser melakukan permintaan ke internet atau DNS server dari nama domain, sistem operasi komputer akan mengecek terlebih dahulu apakah nama domain tersebut sudah pernah dikunjungi atau tidak. Dan jika pernah dikunjungi sebelumnya, sistem operasi komputer akan melakukan pencarian data di database DNS cache. Contohnya seperti kasus di bawah ini. Misal, seseorang ingin mengunjungi situs web dengan nama domain www.abcd.com. Pada kunjungan pertama web browser, pengguna akan meminta atau menanyakan alamat IP dari nama domain tersebut ke DNS server. Ternyata, nama domain tersebut terarah ke alamat IP 104.28.30.94.98. Nah, pada saat itu, sistem operasi komputer akan menyimpan data tersebut bahwa nama domain www.abcd.com sama dengan 104.28.30.98 ke database DNS cache. Lalu pengguna ingin mengunjungi situs web ABCD kembali untuk kedua kalinya. Pada kunjungan kedua pada saat web browser meminta alamat IP dari nama domain www.abcd.com, secara otomatis akan dijawab dan ditangani oleh sistem operasi menggunakan data dari database DNS cache, yaitu nama domain tersebut terarah ke alamat IP 104.28.30.98. Dan web browser tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan balasan dari DNS server karena sudah ditangani oleh sistem operasi menggunakan data dari database DNS cache. DDNS. DDNS, Dynamic DNS, adalah metode untuk memperbaharui IP pada hostname. Secara otomatis di DNS Domain Name System dengan menggunakan DDNS, Anda tidak perlu melakukan perubahan secara manual pada DNS ketika terjadi perubahan IP pada koneksi yang digunakan. DNS sering digunakan pada perangkat dengan koneksi dinamik berubah-ubah untuk melakukan koneksi ke server yang hanya memperbolehkan diakses menggunakan IP statik atau tetap. Saat ini tersedia banyak layanan DDNS yang bisa digunakan, misalkan FreeDNS, SecurePoint, DNS, DNS Service, DNS Dynamic, NoIP, dan lain-lain. Terima kasih yang telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.